selamat datang kembali pada mata pelajaran kelas 12 Sejarah Wajib. Jadi pada tema hari ini ataupun judul hari ini kita akan membahas tentang kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada masa Orde Baru. Jadi kita akan sedikit memfokuskannya pada masa Tritura, adapun 3 tuntutan rakyat yang akan dibahas secara detail dan menarik untuk bisa kalian saksikan di video berikut. Sistem ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Masa transisi 1966 sampai 1967. Aksi-aksi Tritura atau 3 tuntutan rakyat. G30 SPKI membuat rakyat resah dan tidak percaya terhadap pemerintah. Keadaan ekonomi Indonesia saat itu mencapai inflasi 60%. Terjadi aksi-aksi penuntutan terhadap pembubaran PKI. Gerakan tersebut dipelopori oleh pemuda dalam mahasiswa dan pelajar KAPI, KAMI, dan KAPI. Kemudian muncul KABI atau buruh, KASI atau sarjana, KAWI atau wanita. 26 Oktober 1965 terbentuk Front Pancasila yang beranggotakan organisasi di atas. Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPI. Aksi ini tergabung dalam Front Pancasila yang mendatangani DPR gotong royong mengajukan 3 tuntutan, yaitu yang pertama, pembubaran PKI, yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI, yang ketiga, penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Bukannya melaksanakan Tritura, Presiden malah mengganti kabinet Dwi Kora menjadi 100 menteri. Tanggal 24 Februari 1966, pada saat pelantikan kabinet 100, para pemuda memenuhi jalan menuju Istana Presiden atau Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, dan inilah awal kerusuhan yang terjadi antara pasukan Cakrabirawa dan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim. Hal ini berdampak pada pembubaran organisasi KAMI pada 25 Februari 1966. Keputusan pembubaran KAMI ditentang oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan Ikrar Keadilan dan Kebenaran. 8 Maret 1966, pemberontakan juga dilakukan oleh Front Pancasila. Para pelajar dan mahasiswa melakukan demonstrasi dan menyerbu dan mengobrak-abrik gedung Departemen Luar Negeri, kantor berita RRC, Xinhua. Lalu muncul Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI. Rentetan demonstrasi yang terjadi menyuarakan Tritura akhirnya diikuti oleh keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret oleh Presiden Soekarno yang memerintah kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengamankan situasi. Ya, itu tadi materi yang telah kalian saksikan tentang masa peralihan Orde Baru, di mana terjadi demonstrasi atau penunjuk rasa yang fokuskan pada 3 tuntutan rakyat atau Tritura, di mana masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru terjadi konflik kepentingan politik dan ekonomi, di mana setelah tragedi atau peristiwa gerakan 30 September, di mana terjadi konflik antara pihak Partai Komunis Indonesia dengan pemerintah ataupun tentara, jadi melingkupi di mana terjadi tuntutan dari masyarakat. Jadi masyarakat menuntut bahwa untuk membubarkan namanya Partai Komunis Indonesia tersebut serta menurunkan harga-harga pangan supaya bisa menjadi dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi masa peralihan tadi penuh dengan namanya intrik ataupun perjuangan yang bisa kalian jadikan pelajaran. Contohnya seperti demonstrasi sekarang, Undang-Undang Omnibus Law itu bisa kalian jadikan landasan bahwa dulu generasi sebelumnya pernah juga demo ataupun menuntut yang disingkat dengan 3 tuntutan rakyat. Untuk diskusi lanjutan, tugas dan latihan bisa kalian kerjakan di Discord. Semoga di masa pandemi ini kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, rajin olahraga, supaya dalam menjalani pembelajaran daring kalian tetap fit dan juga tetap semangat. Oke, selamat pagi.